Bincang bersama dengan Bapak Riki Boy Permata, Direktur PT Trimegah Karya Pratama Tbk dan merupakan emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Pak Riki, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, dalam mencari sumber pendanaan, Pak Riki, cukup banyak alternatif bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan mendapatkan dana dari perbankan begitu. Apa yang mendorong PT Trimegah Karya Pratama Tbk, Pak, untuk melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia? Misinya hanya untuk mencari sumber pendanaan ataupun mungkin ada faktor-faktor lain atau misi lain yang diemban oleh Trimegah Karya Pratama? Ya, baik. Terima kasih Pak David. Jadi memang betul sekali ada berbagai macam instrumen yang bisa untuk melakukan peningkatan dari perusahaan atau capital dari sebuah perusahaan. Ultra Voucher kita memilih IPO, kenapa? Karena kita juga melihat momentumnya perusahaan-perusahaan digital semakin berkembang lagi dan semakin dipercaya oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Lalu kita melihat dengan fundamental Ultra Voucher yang sangat-sangat bagus, dari tahun ke tahun kita bisa menjaga profitabilitas, dan juga melihat bahwa kedepannya setelah IPO kita confident bahwa masyarakat semakin banyak yang mengenal. Jadi nanti ini sebenarnya ujung-ujungnya malah peningkatan dari jumlah member, peningkatan dari jumlah transaksi, dan juga nanti juga berimpact terhadap peningkatan revenue dan profit juga. Namun selain daripada itu, sebenarnya manfaat atau tujuan dari IPO kita adalah selain dari pertama untuk sosialisasi dan memperkenalkan Ultra Voucher, adalah kita juga ingin melakukan pengembangan bisnis, di mana memang fokus dari IPO ini penggunaan dananya seperti yang sudah kami cantumkan juga di prospektus yang bisa diakses di paparan publik, bahwa memang kita menggunakan fokusnya adalah pengembangan bisnis. Dari mulai penambahan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi, penambahan merchant, dan juga ke depan ya bahkan Ultra Voucher memiliki visi bukan hanya fokus di bisnis voucher saja. Voucher ini tetap kita maintain, tetap kita berkembang. Tapi ke depannya Ultra Voucher juga akan melihat terhadap pengembangan produk-produk yang menjadi daily services bagi masyarakat. Jadi selain dari masyarakat bisa membeli voucher, kita juga akan menambahkan fitur-fitur yang ada mengisi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Jadi memang itu yang menjadi penambahan dari sisi aplikasi. Dan selain daripada penambahan situ, sebenarnya kita juga akan masuk ke market bukan hanya Indonesia, tapi juga di luar Indonesia. Nah ini yang sebenarnya membuat kita semakin confident bahwa Ultra Voucher ke depannya pasti akan lebih berkembang dan lebih baik lagi dari sisi transaksi, user, dan market reach-nya. Baik, dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari ini konsepnya seperti apa nanti Pak Riki? Ya, jadi pemenuhan sehari-hari kalau saat ini kan mungkin kita belanjanya hanya voucher ya. Jadi kalau belanja voucher memang sudah sehari-hari. Jadi saya misalnya mau makan kan, karena pandemi saya pakai GrabFood atau GoFood. Jadi sehari-hari itu kita sudah pakai voucher. Mau belanjanya di GrabFood deh, beli vouchernya dulu. Mau belanjanya GoFood deh, beli voucher dulu. Saya mau beli obat di platform gitu, saya beli voucher dulu. Saya mau beli sayur, beli voucher dulu. Tetapi selain daripada itu nanti akan penambahan beberapa produk-produk yang selain dari voucher, tetapi langsung kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tanpa harus membeli voucher. Jadi akan bertambah lagi fitur-fitur tambahan baru yang memang ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, ditambah lagi dengan berbagai macam diskon dan promo yang sudah ada di dalam platform kita. Baik, kemudian juga akan melakukan ekspansi keluar dari Indonesia, apakah dengan konsep dan fitur yang sama, atau ada pengembangan dari sisi aspek lain, Pak Riki? Ya, jadi sebenarnya saat ini kan Ultra Voucher kita sudah banyak memiliki corporate customer. Seperti tadi contohnya Bank BNI, Bank Danamon. Tapi kita juga sudah memiliki corporate customer atau partner yang memang berasal dari luar negeri. Kita memiliki platform atau loyalty company dari Prancis, dari Amerika, dari Dubai, dari Singapura, yang cukup banyak yang masuk ke Indonesia untuk member mereka atau customer mereka yang presence-nya ada di Indonesia. Nah, ini yang makanya membuat kita menjadi, dan ini sangat sukses di Indonesia 2-3 tahun ini. Dan ini yang membuat mereka seperti contohnya ada Gift.com, Edenred, mereka adalah listed company kayak Edenred listed company di Prancis,
dan ada Ogloba dan lainnya, multinasional ini juga yang mengencourage kita, ayo bagaimana kalau kita membuat use case yang serupa tetapi di negara-negara lain, sehingga success story ini juga akan bisa diterapkan di negara-negara tersebut. Baik, dari pengembangan tadi, ekspansi yang akan dilakukan ini cukup baik, kemudian juga dari sisi kinerja Anda katakan terus bertumbuh di tengah pandemi justru dengan bisnis yang dijalankan, minat dari masyarakat, dengan adanya pembatasan ini cukup menguntungkan begitu. Kalau dari sisi tanggapan investor juga cukup baik tampaknya Pak Riki, kelebihan permintaan juga terjadi. Dari pandangan Anda, apa yang menjadi magnet PT Trimega Karya Pratama Tbk sehingga mendapatkan antusias yang cukup tinggi dari para masyarakat atau investor dalam hal ini? Ya, jadi memang yang pertama kita sangat terima kasih sekali kepada masyarakat dan kepada regulator dan para investor yang ikut memberikan support dan dukungan sehingga kita memiliki berhasil IPO dan memiliki kesuksesan di hari pertama ini dan harapannya di hari-hari selanjutnya. Jadi hal yang sangat memotivasi kami kepada para pimpinan dan kepada seluruh karyawan Ultra Voucher adalah bagaimana membuat basic dari perusahaan kita yang dari dulu sampai sekarang selalu kita lakukan, yaitu menjaga profitability perusahaan. Nah ini akan selalu kita pegang nih. Jadi dari 2017 sampai sekarang kita selalu konsisten profit. Gimana caranya kita tetap menjaga fundamental bisnis ini? Karena mungkin sekali lagi semuanya karena dukungan masyarakat, ditambah juga karena memang kita fundamentalnya baik dari sisi keuangan, dan memang kita adalah perusahaan digital gitu. Jadi di era digital ini banyak orang juga percaya perusahaan digital memiliki potensial growth yang sangat signifikan, dan itu memang sudah kita utarakan, termasuk kita mention di prospektus apa yang akan kita gunakan dari dana IPO ini. Baik, bisa dikasih bocoran tidak Pak Riki, tadi Anda katakan dari sisi kinerja ini terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Di semester 1 atau di kuartal pertama 2021 sudah ada rilis belum Pak? Ya, jadi memang di kuartal 1 atau sampai Maret 2021 sendiri, kita juga dibantu oleh, karena kan kita juga menerapkan good corporate governance, kita juga direview oleh independent auditor, yang dari situ pun sebenarnya resultnya adalah di Maret 2021, compare dengan year on year di Q1 2020, kita mengalami peningkatan bisa dibilang hampir atau bahkan mencapai 100%. Dan itu yang kenapa kita bilang bahwa pandemi ini kita sangat tahu memang menantang bagi semua industri. Ultra Voucher juga membuat kita dari seluruh manajemen dan karyawan ekstra kreatif dan inovatif. Tetapi kita juga akan tunjukkan bahwa di Q1 2021 kita mengalami peningkatan compare dengan tahun lalu. Baik, bagaimana dengan sisi target sampai dengan akhir tahun, Pak Riki? Target kita masih sama, kita akan memiliki peningkatan dari sisi profit dan revenue sudah pasti. Selain daripada itu juga kita memiliki target dari penambahan user dan active user, dan juga berbagai macam merchant-merchant tambahan yang akan memotivasi masyarakat, karena di saat IPO ini kita melihat ini menjadi kesempatan yang bagus, masyarakat lebih banyak yang tahu, terus masyarakat semakin banyak yang mendaftar, meregister, dan bertransaksi di Ultra Voucher karena memang mendapatkan manfaat. Mereka mendapatkan diskon sebelum belanja makanan, mendapatkan diskon sebelum beli sayur dan obat-obatan. Sehingga ini yang kita lihat bahwa di 2021 saja jumlah member kita, compare dari 2020, peningkatan user kita dari 200 ke 250 mendekati 300 ribu, itu saja kita sudah mengalami peningkatan yang mendekati 100% tadi kita mention. Ya, jadi kita sangat confident. Bayangkan kalau semakin banyak yang tahu, mungkin sebelumnya belum banyak yang pernah dengar Ultra Voucher, tapi dengan kita IPO, kita confident makin banyak orang tahu, makin banyak orang menggunakan dan mendapatkan diskon, jumlah peningkatan member pasti meningkat dan berimpact terhadap revenue dan profit. Dengan adanya label TBK dari sisi trust, tentunya akan mengalami peningkatan, terutama bagi pada pengguna dari aplikasi dari PT Trimega Karya Pratama Tbk ini. Dari posisi peta persaingan, Pak Riki, singkat saja Pak. Ya, memang kalau dari sisi persaingan, bisnis Ultra Voucher itu sebenarnya kita bisa dibilang the first atau inisiator dan gift card atau voucher yang terbesar di Indonesia. Jadi voucher kita adalah voucher belanja, jadi voucher makanan, voucher restoran,
voucher investasi, voucher e-commerce. Nah, itu sebabnya kenapa kita menyatakan kita adalah perusahaan gift card dan voucher pertama dan terbesar di Indonesia saat ini. Dan itu yang membuat kita secara competition kita memiliki gift card bisnis dari hulu ke hilir, dari voucher issuance atau production, voucher distribusi, dan voucher redemption. Nah, persaingan pasti ada. Nah, tetapi persaingan itu biasanya adanya di bagian voucher distribusi. Jadi kita kan ada di aplikasi, kita ada e-commerce, kita ada B2B dan reseller. Biasanya sih competition-nya itu per channel. Jadi misalnya di aplikasi kita compete dengan kompetitor X gitu misalnya. Tapi kalau di e-commerce perusahaan yang beda. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari yang memegang 4 channel ini hanya Ultra Voucher saat ini di Indonesia. Baik. Pak Riki, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi, terutama bagi pemirsa Idea Channel yang sudah masuk ataupun yang mau ambil posisi untuk saham PT Trimegah Karya Pratama Tbk. Pak Riki, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Sehat selalu, Pak David. Terima kasih ada Bapak Riki Boy Permata, Direktur PT Trimegah Karya Pratama Tbk. Dan perbincangan tadi